Halo semuanya, kembali lagi bersama gua baru Shelby ya kan, atau pada atau yang bisa disebut sebagai Glendir Heltubis ya. Pada malam hari ini teman-teman, ya pada malam hari ini nih, karena aku hari ini capek banget, kayak sulit banget, kayak sudah mulai ada goyang-goyangan untuk membaca gitu ya, kayak nggak mau lah, tapi I keep push myself. Wah, anjir, push myself. Nah, pada hari ini bacaan kita kali ini berjudul 7 habitat, 7 kebiasaan harian yang menyakiti otak kamu atau otak kita gitu. Nah, tulisan ini ditulis oleh Sinem Gunel. U-nya itu kayak ada titiknya itu kayak jadi kayak seperti Jerman gitu lah ya. Dan mencapai 13,7 ribu like ya di dalam medium.com dalam artikel ini. Nah, artikel ini menceritakan bahwa otak kita itu menjadi titik sentral dari semua kegiatan yang ada di dalam aktivitas tubuh kita seperti kecepatan jantung, kecepatan kita bernapas dan banyak aktivitas tubuh lainnya. Faktanya, orang-orang hampir setiap hari merusak otak mereka itu dengan tindakan-tindakan atau dengan kebiasaan-kebiasaan yang negatif tanpa disadari setiap harinya loh ya teman-teman. Artikel ini tidak berbicara seperti tidak berbicara dengan kegiatan seperti minum-minum gitu ataupun merokok ya, tetapi lebih ke aktivitas atau kegiatan-kegiatan yang setiap hari kita lakukan. Nah, yang pertama itu adalah tidak melakukan apa-apa. Otak kita itu bagikan otot-otot yang ada di anggota tubuh kita, teman-teman. Yang dimana jika kita tidak menggunakannya, maka kita akan kehilangan fungsinya. Dan rata-rata kita sering ya rata-rata dari kita itu sering merusak otak kita dengan nggak melakukan apa-apa gitu dalam setiap hari. Contohnya ya kamu main game seharian, nonton anime, nonton Netflix ataupun pun setiap hari gitu. Nah, otak kita itu didesain untuk berpikir, dengan melakukan ya kalau kalian merasa tidak apa ngapa-ngapain dan bosan gitu kan dalam hari satu harian ini ya, kalian tuh bisa mencoba hal-hal yang sederhana seperti mencari skill baru gitu kan, atau belajar bahasa lain, membaca buku ataupun mengalami hal-hal baru, bahkan bermain teka-teki silang ya kan. Teka-teki silang itu akan merangsang otak dan merangsang otak dan mengembangkan neuroplasticity yang akan membuat otak kita itu beradaptasi. Bahkan lihat ya, di sini ya, lihat ya teman-teman ya. Eh, Teka-teki silang pun itu yang seperti seperti hal-hal biasa aja dapat dapat mengubah cara berpikir kita gitu. Apa dapat dapat menyehatkan otak kita dalam dalam sehari-hari gitu. Nah, kalau kamu nggak bingung nih mulainya dari mana gitu kan, seperti yang aku jelasin tadi, kamu juga bisa lebih spesifik dengan mencoba membaca buku yang pembahasannya itu nggak familiar bagi kita, atau kayak ketika kita suka buku yang fiksi, kita mencoba membaca yang non fiksi gitu. Kita mencoba ketika kita hanya membaca ya buku-buku fantasi, buku-buku novel-novel gitu, kita bisa coba untuk membaca buku ilmiah. Nah, atau kalau kamu bisa juga mencoba belajar bahasa baru. Yang kedua, musuh terbesar kita. Nah, dalam kasus ini tuh teman-teman, penulis itu sepertinya mencoba untuk merelevansikan poin kedua ini dengan kehidupan kita sehari-hari. Penulis mengatakan bahwa gadget, HP lagi sekali lagi teman-teman, HP adalah musuh terbesar yang kita miliki sampai saat ini. Semua orang punya HP, semua orang punya gadget. Setidaknya semua orang itu mempunyai hal yang mereka sembah gitu. Waduh, hal yang mereka sukai secara berlebihan, yang mereka katakan aku gak bisa hidup tanpa barang ini, tanpa barang itu gitu. Penelitian menunjukkan bahwasannya seberapa lama kita bermain gadget, khususnya kita bermain sosial media, itu akan berhubungan langsung dengan tingkat depresi seseorang, teman-teman. Dan gak heran kenapa sebagian besar konten-konten yang ada di sosial media itu lebih cenderung ke hal-hal yang negatif daripada hal-hal yang berpositif, daripada hal-hal yang positif. Dan hal ini dapat membahayakan kesehatan kita secara mental dan secara fisik, teman-teman. Nah, pertama-tama kita itu akan menghadapi yang namanya stimulasi mental yang berlebihan.
Yang kedua, mata kita sakit. Of course, kalau kalau lama-lama tentu saja mata kita sakit. Yang ketiga itu sebagian besar media online atau media atau berita-berita itu negatif. Dan ini dapat merusak emosi kita dan berdampak lagi pada pemikiran kita secara negatif. And lalu di sini tulisannya kalau kalau alasan-alasan yang di atas itu alasan tiga alasan tadi itu menurut kamu kurang untuk untuk mengurangi waktu bermainmu, maka ada juga penelitian yang menunjukkan bahwa kebanyakan bermain apa tuh mode screen time itu artinya kayak seberapa banyak kamu menatap HP ini juga akan berdampak pada struktur dan fungsi otak kita. Nah, jadi barang yang kecil ini saja teman-teman yang kita pegang sehari-hari justru itu dapat merusak kebiasaan apa merusak kesehatan otak kita. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Ya, yang bisa kita lakukan ya simple gitu. Kamu dapat mengakses ini dengan simple dengan sekali klik lalu scroll dan kamu juga dapat mengatasi hal itu dengan hal simple ya. Contohnya dengan mengatur waktu bermain kita, waktu bermain sosial media kita. Dilansir dari TechJury, ada sebuah website yang saya lihat, yang aku lihat itu banyak banget apa nomor-nomor gitu ya riset-risetnya gitu. Menunjukkan bahwa rata-rata orang Amerika menghabiskan waktu 5,4 jam sehari. Jadi setiap harinya tuh mereka menghabiskan 5,4 jam dalam bermain sosial media. Kebetulan aku tadi gara-gara artikel ini aku coba cek seberapa lama aku bermain sosial media dan bermain Instagram khususnya dan faktanya dan hasilnya itu cukup ya normal lah ya 1 jam berapa menit itu rata-rata 1 jam tapi kalau paling lama itu 1 jam 40 menit teman-teman. Nah ini 5 jam 5,4 jam sudah mau nyampe 6 jam kayak setengah hari gitu. Bayangkan dengan waktu sebanyak itu kamu bisa melakukan banyak hal yang bermanfaat dan jangan lupa aku kasih tahu di sini jangan lupa untuk pantau screen time kamu. Jadi kamu bisa lihat di Instagram khususnya itu berapa lama kamu bermain Instagram gitu kan. Kalau sudah 2 jam, 3 jam, waduh, buset itu. Itu perlu dikurangi teman-teman. Yang ketiga, jangan kebanyakan duduk. Nah, duduk ini sudah menjadi kebiasaan yang setiap hari kita lakukan, khususnya saya ya. Dan khususnya bagi kamu yang sering bermain atau bekerja di depan monitor, teman-teman. Namun menurut penelitian, kebanyakan duduk dapat mempengaruhi ingatan kita secara negatif. Kita semua mengetahui betapa nggak nyamannya kayak leher tuh sakit kayak kalau kalian sering nonton live aku tuh aku kadang-kadang sering begini pak karena kayak nggak enak terus di bagian pundak sini kayak kayak tegang banget habis itu nyeri di pinggang ini yang paling paling sering aku rasakan. Aduh, ini kok balonku jadi nggak enak gitu teman-teman ya. Tetapi kita sering melupakan hal ini dengan anggapan biasa aja kok gitu karena aku bingung kan biasa aja lah ya kayak biasa aja gitu. Namun justru hal ini dari hal yang biasa aja ini yang dapat mengakibatkan kalau lama semakin lama itu mengakibatkan hal yang lebih hal yang lebih fatal gitu teman-teman. Nggak perlu olahraga berat ataupun lari jauh-jauh gitu kan, nggak harus kita olahraga berat-berat atau apa kayak senam lama-lama gitu. Cukup dengan lari pendek ataupun berdiri selama beberapa menit itu setidaknya dapat mencegah rasa sakitnya. Dapat mencegah timbulnya rasa sakit itu. Selain itu juga, ini kayak ngena banget nih teman-teman. Selain itu juga menurut penelitian bagi kamu yang suka workout berat ya, seperti aku ini, aku sudah mulai 1 bulanan ya workout. Hal ini justru sama sekali nggak akan membantu kalau duduk kita itu masih lama gitu. Duduk kita tuh dalam waktu yang cukup lama. Tetapi hal ini justru menjadi kabar baik bahwasanya kita membentuk kesehatan otak yang secara signifikan melalui perubahan kecil setiap harinya. Jadi ya kayak tadi kayak kamu duduk berapa menit 30 kalau di artikel ini 30 sampai 50 menit kamu duduk terus nanti kamu kasih ini metodenya, ini cara caranya ya. Itu kamu bisa kasih alarm gitu. Jadi setelah alarmnya bunyi, kamu berdiri berapa menit, lari atau ambil air gitu. Dan juga atur waktu kegiatan teman-teman. Jadi dalam seminggu itu setidaknya kamu ada senam-senam ringan atau kamu
kalau dalam artikel kayak dancing gitu, kayak gimana gitu. Tapi ya kalau dancing mungkin boleh kamu coba gitu kan, kalau kamu punya kegiatan yang seperti itu. Lalu bawa air dalam gelas kecil. Ini adalah hal yang sangat penting banget teman-teman. Kalau kalian kelamaan duduk, setidaknya ada sediakan air di samping kalian. Nah, aku punya air sebesar ini, jadi setiap hari itu aku bisa minum 5 kali lah. Jadi nanti ke bawah, nanti naik, nanti ke bawah, nanti naik, untuk cuma untuk ngisi air. Baru kan aku kan naik naik turun tangga teman-teman. Jadi ya lebih capek lah kerasanya. Lalu yang keempat ini adalah kurangi takaran gula kalian. Nah, takaran gula ini mungkin hal yang cukup sepele, hal yang kadang-kadang lepas dari pandangan kita secara secara teliti ya. Nah, di sini dikatakan, aku minum dulu teman-teman. Profesor Fernando Gomez Panilia melakukan sebuah penelitian yang menunjukkan bahwa apa yang kita makan akan mempengaruhi cara berpikir kita. Selain itu, riset juga membuktikan bahwa diet gula dalam takaran ekstrim, jadi kalau ya diet gula dalam takaran ekstrim itu akan memperlambat otak kita dan menghambat memori serta pembelajaran kita. Lalu ya jadi ya guna otakku mulai gini, mulai aneh-aneh teman-teman. Jadi ya nggak ada gunanya ketika kamu diet gula secara ekstrim gitu. Gula ini menjadi salah satu jalan pintas bagi kita untuk mendapatkan tenaga setelah kelelahan atau setelah capek. Jadi ketika capek, kita itu kayaknya pengen yang makan manis-manis gitu. Ya, itu dapat apa ya, memboost kita jadi semangat lagi, jadi kuat lagi, tetapi itu hanya sementara, teman-teman. The problem is that malnutrition doesn't only harm your waistline but also slow down brain development. Jadi masalah malnutrition ini kekurangan gizi atau kekurangan, bukan kekurangan gizi, kekurangan nutrisi nggak nggak saja membahayakan anggota tubuh kita, tetapi memperlambat uh, perkembangan otak kita, teman-teman. Daripada diet gula, lebih baik kita menggantinya dengan makanan yang secara positif dapat membantu kesehatan otak kita, teman-teman. Contohnya beri, kacang-kacangan, dan sayuran hijau adalah beberapa contohnya. Selain itu juga pastikan minum air, karena jika kamu dehidrasi, tubuh kamu itu nggak dapat berfungsi dengan baik. Selain itu juga kamu akan sulit fokus dan susah mengingat sesuatu, meskipun kamu makan makanan sehat. Jadi kurangin takaran gula kalian. Yang kelima, bersosialisasi. Sebenarnya 5-6 ini aku sudah capek banget teman-teman untuk catat ya. Tapi aku coba improvisasi sambil belajar juga di sini. Yang kelima itu ini sangat-sangat relevan, yang dimana your Facebook friends don't count. Artinya teman-temanmu di Facebook itu nggak kehitung gitu. Ini according to Harvard Study of Adult Development. Jadi menurut studi Harvard menunjukkan bahwa relasi yang baik akan membuat kita senang dan sehat. Sebagai manusia itu, kita itu hampir setiap hari bersosialisasi dengan orang-orang di sekitaran kita. Tetapi dengan zaman yang modern sekarang ini, kita sering menghabiskan waktu berkomunikasi kita lewat online. Faktanya bahwa hal ini adalah hal yang sangat-sangat negatif, teman-teman. Karena ada feeling yang beda ketika kamu bertatapan secara tatap muka gitu, bertemu secara fisik dengan teman-teman kamu secara langsung dibandingkan ketika kamu chatting lewat WA ataupun Facebook. Dan ini udah ada banyak riset banget. Tapi coba kita keluar dari beberapa riset yang sudah dijelaskan di sini, teman-teman. Coba kita rasakan saja yang sekarang sekolah sekolah online gitu, sekolah daring gitu. Betapa sulitnya bagi kita untuk menangkap apa yang guru kita katakan, berbeda ketika kita bersekolah di offline, bersekolah ya di sekolah gitu, sekolah offline. Dan dari sini saja kita dapat simpulkan bahwa teman-teman di online kita itu kalau aku menyimpulkan 20% saja mereka bekerja. Sisanya 80 itu ya lebih baik kalau kita berkomunikasi secara langsung. Sebuah penelitian pada tahun 2007 di University of Michigan
menemukan bahwa 10 menit face to face conversation dalam satu hari dapat mengimprove memori kita, teman-teman. Jadi selain dapat mengimprove memori kita, kesehatan mental kita pun akan kejaga dengan adanya relasi yang baik. Ada satu quote yang bagus untuk menutup poin 5 ini, dan juga berhubungan dengan karakter nama in game, nama game, atau nama panggung dari seseorang, dari teman saya khususnya. Loneliness isn't about being alone. It's about the quality of your relationship. Rasa kesepian itu bukan, itu nggak berbicara mengenai sendiri. Kayak ketika kamu rasa kesepian, kamu merasa sendiri. Enggak, itu berbicara mengenai kualitas relasi kamu. Dan ini adalah hal yang aku rasakan seberapa intimnya aku dengan teman-temanku yang lain, bicara Discord gitu ya kan, bicara-bicara di Discord ketika mereka nggak ada, aku kayak merasa kesepian banget gitu. Nah, yang paling akhir, yang sepertinya juga menjadi pembahasan-pembahasan kita dari kemarin, yaitu you don't do enough of this. Kamu tidak melakukan cukup dalam bagian ini. Bagian apa itu, teman-teman? Bagian istirahat, bagian tidur. Sekali lagi, bagian tidur kita, tidur malam. Di era modern sekarang ini, di perkembangan cepat ini, orang-orang itu mau nyuruh kita untuk lebih mendorong kita untuk produktif, sehingga kita menganggap bahwa istirahat, bahwa tidur itu adalah hal yang negatif, adalah hal yang buruk, adalah hal yang buang-buang waktu. Faktanya, tidur yang baik adalah apa? Faktanya, tidur itu adalah hal yang paling produktif kita lakukan dalam kehidupan kita dalam satu hari. Karena tidur yang baik akan membuat hari kita keesokannya itu lebih baik. Karena tidur itu mempengaruhi bangun kita nanti ke depannya gitu. Misalnya kita hanya beristirahat 3-4 jam sehari. Kamu sudah tahu kamu bangun-bangun itu bakalan bagaimana rasanya, capeknya gimana, moodnya itu gimana. Bahkan lack of sleep ini, kekurangan waktu jam istirahat itu dapat menyebabkan otak kamu bakalan kesulitan untuk menangkap dan menyimpan memori-memori apa saja yang sudah kamu pelajari di hari itu. Dan ini yang kemarin aku sebutkan lagi ya kan, bahwasanya istirahat yang baik akan membuat memo-memo otak yang kecil-kecil itu, kegiatan-kegiatan, aktivitas-aktivitas itu akan kesimpan kalau kamu dapat deep sleep yang bagus, dapat istirahat yang baik. Caranya ya baiki waktu tidur gitu. Ya udah, mau ndak mau ya itu, baiki waktu tidur. Waktu yang tidur, tidur yang baik adalah ketika kamu telah menetapkan kapan waktu kamu untuk beristirahat dan kapan kamu akan bangun. Jadi anggapannya kalau kamu istirahat jam 10 atau jam 11, maka dan waktu bangun kamu tuh jam 8 atau jam 7, maka kamu harus melakukan itu secara berulang-berulang kali. Maka itulah istirahat yang baik, teman-teman. Yang paling akhir sepertinya ini ya. Iya, paling akhir. Ini jangan biarkan musik itu merusak otak kamu. Nah, merusak musik ini bagi ini khusus bagi kamu yang suka dengar musik sepanjang hari gitu kan. Faktanya dengan mendengar musik yang terlalu berlebihan, yang volumenya besar banget, itu dapat mengakibatkan pendengaran kita tuh keganggu. Dari pendengaran kita yang keganggu, itu akan berakibat lagi dengan otak kita, teman-teman. Dan menurut artikel ini. Jadi ya pastikan volume suara kamu itu serta kamu menggunakan headset itu dapat kamu atur dengan baik. Salah satu cara yang bagus, apakah volume kamu itu sudah oke apa enggak, itu kamu lepas, terus kamu begini. Nah, kalau suara headset kamu itu masih kedengaran meskipun sudah jaraknya sudah seperti ini, berarti suaranya itu kamu harus kecilin. Tapi kalau sudah enggak kedengaran, ya berarti kamu bisa bisa gunakan lagi dengan ya bisa gunakan gitu. Tapi ya kalau sebisa mungkin aturlah
dengan volume yang baik. Kira-kira demikian teman-teman, beberapa habitat, beberapa kebiasaan yang dapat merusak otak kita yang tanpa kita sadari kita lakukan hal itu setiap hari gitu loh. Dan semoga ini membantu kita semua. Terima kasih.